semuanya, selamat pagi. Kenalkan, nama aku Najah Airisti. Aku dari kelas 12 IPS 3. Dan hari ini aku akan menjelaskan tentang globalisasi dan perilaku hidup konsumerisme. Pertama, aku bakal menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Menurut Drucker, seperti yang dapat dilihat di sini, globalisasi itu adalah proses menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, kemudian ada perdagangan internasional yang cepat, setelah itu ada pasar uang global. Nah, berbeda dari Drucker, Rosbeth Moskanter menyatakan bahwa globalisasi itu macamnya pusat perbelanjaan global. Maksudnya gimana ya? Jadi, Rosbeth Moskanter menganalogikan kalau seandainya ada tempat gagasan dan tempat produksi menjadi satu dalam satu tempat. Selanjutnya, ada faktor pendorong dari globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, mulai terbukanya sistem perekonomian atau sistem dagang antar negara. Yang ketiga adalah maraknya pasar uang. Karena aku menjelaskan tentang konsumerisme, itu berhubungan dengan globalisasi ekonomi. Maka aku akan menjelaskan tentang gejala globalisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Gejala ini dikemukakan oleh Tanri Abeng. Gejalanya itu ada 5, yaitu ada globalisasi produksi, ada globalisasi pembiayaan, kemudian ada globalisasi ketenaga kerja, selanjutnya ada globalisasi jaringan informasi, dan selanjutnya ada globalisasi perdagangan. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang konsumerisme, dan nanti aku akan bahas tentang hubungan konsumerisme dan globalisasi. Kita kenalan dulu yuk sama apa itu konsumerisme. Nah, di sini ada ahli-ahli yang menyatakan apa itu pengertian dari konsumerisme. Pengertian konsumerisme yang pertama ada menurut Robert Jidan. Robert Jidan menyatakan bahwa konsumerisme itu berawal dari kita yang merasa membutuhkan suatu barang untuk alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, semakin lama kita merasa kita menjadi harus membutuhkan itu, padahal kita tidak terlalu butuh untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pengertian konsumerisme dari Zygmunt Bauman. Dia menyatakan bahwa konsumerisme itu adalah sebuah kegiatan kita membeli barang karena kita suka barang itu, dan bukannya karena kita membutuhkan barang itu. Pengertian dari konsumerisme menurut Colin Campbell. Beliau menyatakan bahwa konsumerisme itu merupakan kondisi sosial saat konsumsi dianggap sangat penting dan jadi pusat kehidupan orang banyak. Untuk mempermudah memahami tentang pengertian konsumerisme, misalkan seperti ini ya, aku mempunyai gantungan kunci. Awalnya, aku beli karena menurutku ini sangat penting untuk menjaga kunciku agar tidak hilang. Seminggu kemudian, aku beli lagi karena menurutku ini sangat lucu. Seminggu kemudian lagi, aku beli lagi karena harganya murah. Seminggu kemudiannya lagi, aku beli lagi karena ini sangat bagus dan menarik bagiku. Nah, menurut dari contoh yang tadi, konsumerisme dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat menghentikan pembelian barang kita walaupun kita tidak memerlukan itu, entah karena itu alasan yang menurut kita barang itu lucu, atau barang itu menarik mata, atau karena murah. Itu juga alasan cepet. Habis sih uang aku. Ya, aku beli banyak banget gantungan kunci. Terus, hubungannya konsumerisme sama globalisasi itu apa ya? Nah, seperti ini. Karena tadi disebutkan dalam faktornya bahwa maraknya atau makin terbukanya perdagangan antar negara, jadi makin banyak brand-brand dari luar yang masuk ke dalam Indonesia. Terus, reaksi masyarakat terhadap konsumerisme yang diakibatkan globalisasi itu apa ya? Reaksi dari masyarakat sendiri, ada yang bisa mengendalikan dan ada juga yang tidak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan bagaimana? Yang mengendalikan itu mereka adalah orang-orang yang dapat menahan rasa konsumerisme atau rasa untuk membeli. Terus yang tidak bisa mengendalikan, mereka akan terus-terusan membeli barang-barang yang mereka tidak perlukan. Itu dampak dari konsumerisme yang terjadi di Indonesia adalah yang pertama, kita jadi tidak bisa mengatur pembelian barang kita. Yang kedua, kita merasa seperti impulsive buying. Jadi, kita terus-terusan beli apapun yang kita inginkan. Kemudian, meninggalkan kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga, adanya
kesenjangan sosial ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.